apapun yang kita alami, setiap yang kita punya saat ini itu, sebelum kita mungkin jadi orang yang baru, kita akan merasa itu adalah sebagai pengelolaan dari kita diri sendiri, bahwa aku bisa berhasil, aku bisa mencapai semua hal yang aku punya ini, itu adalah karena aku mampu mengelolanya dengan baik. Berarti kita harus mengubah cara pandang kita kalau kita melihat ini. Jangan kumpulkan, dia bilang, perkara yang di atas, bukan pikirnya perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan juga tidak menginginkan kita juga tidak melakukan apa-apa. Tapi mungkin yang kita lakukan adalah bahwa ketika kita menjadi orang yang baru, kita mengubah cara pandang dan cara kita bahwa melihat apapun yang kita alami, apapun yang kita nikmati saat ini, Tuhan berikan saat ini, itu adalah karena benar-benar kasih yang Tuhan yang Dia berikan lagi. Dipandang kita lagi. Karena mungkin orang kita dulu kerja perlu cari uang, betul kan? Tapi orang bilang mungkin uang dibilang bisa jahat, tapi enggak. Uang itu tidak bisa apa-apa. Dia tidak punya perasaan, dia tidak punya pikiran, dia cuma sebatas benda. Tapi bagaimana uang itu akan bisa menjadi sebuah pemikiran ketika dia diletakkan di tangan orang? Itu pasti akan mempengaruhi orang. Benar tak? Aku lo diam aja. Makanya ketika dia dalam makanya akan mengubah. Tapi apa yang kita miliki dengan kemampuan hal-hal kita saat ini, baik pekerjaan, baik pelayanan yang kita sudah terima, ini sebenarnya benar-benar Tuhan yang bekerja dan kita satu adalah Tuhan. Makanya kadang-kadang kita memikir cara pandang yang berbeda ketika kita diserahkan begitu banyak berkat, begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apakah mampu kita mengelola, menggunakan ini dengan cara pikiran dan pandangan Tuhan, warga surga ini? Dan kita lihat kesaksian dari Pak Frans, di mana kita mungkin kalau kita ngomong harta di dunia itu sebenarnya itu bagaimana mengumpulkan banyak jiwa. Karena nadi Tuhan itu bukan apa yang kita bisa persembahkan segitu banyak. Tapi Tuhan itu ingin dalam nadinya ini dia bilang jiwa. Aku ingin jiwa. Seluruh surga malah bersorak. Tidak ada orang berkata, satu orang sangat kaya, surga malaikat berkata bersorak. Jadi bagaimana kita bisa membawa jiwa? Mengumpulkan harta di dunia. I talked about Jesus with her, and slowly Jesus talked to her, and she went to church, and she gave her heart to Jesus. But then her family angry, her father, mother angry, and her two daughters were in, and we like to just go back home, and we took the dog. Was very angry with her. Susan died, but I also God did a miracle. Like 3 days before her mother died, she gave her heart to Jesus. Oh no! Yeah. And Susan also saksi to her mother, and so, like, because your story also like that, if they are against you, pray for them. Her mother is now with Jesus. I saw it in my dream. Hallelujah. Yeah. And then with his sister, and because but we pray. Okay. We pray for him. Yeah. Now, sekarang, 1 week, 1 time he go to the mosque. Only 1 time. 1 week. 1 week. Wow. Yeah. Only Friday. So I'll be ready. God is already working. So pray for your enemies. Yes. Bu Indi bantu kami karena kami bolak-balik Australia. Kami selalu berdoa di mana kami taruh barang-barang kami. Pak Adi, Bu Indi bantu dengan
Ya, saya percaya itu dari Tuhan. Ya, jadi itu saya mau share kebaikan Tuhan sama keluarga kami. Kalau apa yang kami minta, kami selalu berdoa. Kadang Tuhan jawab, kadang Tuhan tidak jawab, tapi tidak tetap terus berdoa saya kami. Ya, itu aja saya mau. Ya, kebaikan Tuhan nyata.